Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang cara connect a wired and wireless LAN pada Cisco pakai tracer ini. Oke, pada sebelah kiri yaitu lembar petunjuk atau lembar soalnya. Lalu yang pada bagian sesi kanan ini adalah lembar project kita. Oke. Ya, di sini ada addressing table, di sini ada device yaitu perangkat-perangkatnya, ada cloud, ini cloud, ada kabel modem, ada router 0, router 1, wireless router, ini wireless router, family PC, switch, netaka.pka servernya, dan configuration terminal. Nah, lalu di sini ada juga interface-nya, ini nanti pada cloud ETH6 nanti akan terkoneksikan yaitu connect to ke fast ethernet 0/0. Begitu juga dengan yang lainnya seperti di router nih, router console nanti akan mengkonekkannya ke port RS232. Oke, kita lanjut langsung aja pada part 1 yaitu connect to the cloud. Nah, di sini ada step 1-nya yaitu connect the cloud to router 0. Jadi kita akan menghubungkan dari cloud ke router 0. Di sini bisa dibaca bagian A at the bottom left. Click the orange lightning icon to open the available connection. Jadi di sini ada lambang petir. Nah, di sini adalah berbagai macam kabel yang bisa kita pilih. Choose the correct cable to connect router 0 dengan port yaitu fast ethernet 0/0 to cloud ETH6. Pada cloud ini portnya adalah ETH6. Nah, lalu cloud is type of switch, so use a copper straight through. Nanti kita akan menggunakan kabel yang namanya copper straight through. Kita hubungkan dari cloud sini yaitu Ethernet 6 ke router 0 yaitu fast Ethernet 0/0. Oke, apabila hijau seperti ini, jadi tandanya terhubung satu sama lainnya. Oke, kita lanjut pada step 2 yaitu connect the cloud to cable modem. Nah, di sini choose the connect yaitu menggunakan koaksial. Jadi kita akan menggunakan kabel koaksial dari cloud ke kabel modem. Oke, bisa dilihat di sini warnanya biru, kabel koaksial, diklik, lalu klik bagian cloud, koaksial 7, lalu kabel modem port 0. Oke. Nah, di sini ada completionnya ya. Naik-naik terus ya. Kalau benar naik-naik terus. Oke, di sini kita masuk kepada part 2 yaitu connect router 0. Yaitu di step 1 connect router 0 ke router 1. Nah, di sini ada perintah yaitu choose the correct cable to connect router 0 dengan port yaitu serial 0/0/0 ke router 1 dengan port serial 0/0. Jadi kita akan menggunakan namanya kabel serial. Use one of the available serial cable. Oke, kita di sini lihat mencari untuk kabel namanya serial. Di sini ada DCE dan DTE. Nah, tetapi kita pilih yang DCE aja. Pada router 0 kita masukkan serial 0/0/0, lalu di router 1 0/0. Lanjut pada step 2 connect router 0 to netaka.pka. Nah, di sini bisa dibaca choose the correct cable to connect router 0 dengan port yaitu fast ethernet 0/1 ke netaka.pka. Nah, di sini kita akan menghubungkan dari router 0 ini ke netaka.pka dengan kabel yaitu cross. Oke, kita hubungkan fast ethernet 0/1 ke netaka.pka fast ethernet 0. Di sini ada itunya ya. If you attach the correct cable, the link light on the cable turn green.
Jadi di sini warnanya hijau, berarti tandanya benar. Lalu di sini ada step 3, step 3 yaitu connect router 0 to the configuration terminal. Jadi kita akan menghubungkan dari router 0 ke configuration terminal ini. Nah, di sini router 0 yaitu portnya port konsol ke configuration terminal di sini dengan port yaitu RS232 dengan kabel yaitu konsol. Kita masukkan di sini konsol, lalu pada configuration terminal pilih RS232. Lalu kita masuk bagian part 3 yaitu connect remote device. Step 1 yaitu connect router 1 ke switch. Jadi kita akan menghubungkan dari router 1 ke switch, yaitu pada port router 1 yaitu fast ethernet 1/0 ke switch yaitu fast ethernet 0/1. Coba kita akan masukkan menggunakan kabel namanya kabel strike di sini ya. Pada router 1 di sini masukkan fast ethernet 0/1 1/0. Oh sorry, ini menggunakannya yaitu fiber ya, ini menggunakan fiber. Jadi di sini coba pakainya copper strike ya, pas ethernet tidak bisa. Jadi di sini kabelnya menggunakan kabel fiber karena tadi kabel strike nggak bisa. Oke, kita cari fiber mana, garis fiber koaksial, nih fiber warnanya kuning. Masukkan router 1 fast ethernet 1/0 ke switch yaitu fast ethernet 0/1. Lalu kita masuk ke step 2 yaitu connect kabel modem to wireless router. Jadi just the correct kabel to connect kabel modem port 1. Jadi kita masukkan ke kabel modem yaitu pada port 1 di sini, pada port device namanya kabel modem yaitu pada port 1 to wireless router internet. Ini kita akan menggunakan kabel yang namanya kabel modem. Oke, kita cari oktal. Oke, koaksial. Oh, kita coba masuk menggunakan, kita coba-coba ya, yaitu menggunakan kabel strike port 1 sini, yaitu portnya yaitu wireless router port internet. Nah, kita menggunakan kabel strike tube. Oke, kalau hijau berarti tandanya benar ya, tandanya benar. Oke, coba kita coba di sini kita ganti yaitu copper menggunakan kabel cross. Nah, kalau misalkan kabelnya salah maka bukan hijau tapi merah. Oke, kita delete, kita ganti menjadi strike. Oke. Lalu pada part 4 oh sorry, step 3 ya, step 3 connect wireless router to family PC. Jadi dari family PC akan kita hubungkan ke wireless router. Nah, dengan kabelnya kita akan menggunakan kabel cross. Kita hubungkan Ethernet 1 pada family PC fast Ethernet. Kalau merah berarti tandanya
tandanya gagal, berarti salah kabel. Oke, coba kita akan hubungkan menggunakan kabel straight wireless router Ethernet 1. Kita masukkan fast Ethernet. Oke, hijau ya, hijau berarti tandanya wireless router ke family PC atau ke PC ini menggunakan kabel namanya straight. Oke, di sini karena sudah terhubung device satu sama lainnya, kita masuk ke bagian part yaitu verify connection. Test the connection from family PC to netaka.pka. Lalu, kita masuk ke family PC. Ini family PC. Lalu command prompt dan ping masuk desktop, lalu command prompt, lalu kita ituin ping netaka.pka. Oke, kita tunggu. Nah, ini berarti tandanya kalau reply from, ini berarti tandanya adalah dari PC, family PC bisa terhubung ke server netaka.pka ini. Oke, coba kita masuk ke bagian B, yaitu open the web browser. Kita close, lalu masuk web browser, lalu di sini URL-nya ini tinggal kita copy paste aja ya. Ini kita blok, copy, lalu URL-nya kita go. Oh, katut titiknya ya. Oke, kita enter. Oke, di sini kalau seperti ini berarti tandanya dari family PC bisa akses web ke netaka.pka ini. Ini tandanya successful. Oke, kita masuk ke bagian ping the switch from home PC. Open the home PC. Home PC. Oke. Lalu ping switch IP address. Jadi kita akan ping switchnya. Ini ya, kita akan ping ke switch ini. Oke. Ping IP addressnya. Oke, kita scroll up, scroll atas pada switch ini. Ini ada IP-nya 172.16.0.2. Baik, kita akan tes ping apakah terhubung atau tidak. Kita dengan perintah ping 172.16 berapa itu 0.2. Oke, kita ping lagi. Nah, perintah yang pertama yaitu adalah request timeout. Kenapa request timeout? Karena di sini ada akan terjadi namanya perkenalan satu device dengan device yang lainnya. Setelah device dari home ini, dari PC ke switch itu saling kenalan satu sama lainnya, maka akan terciptanya yaitu reply, akan bisa terhubung satu sama lainnya. Jadi kalau misalkan kita ping awal, kalau request timeout, lalu ininya reply, itu normal-normal aja ya. Nah, tapi ketika kita ping lagi, nah ini baru reply semuanya. Ini tandanya sudah terhubung satu sama lainnya. Oke, kita lanjut ke step ketiga. Oke. Open router now from configuration terminal. Jadi kita akan membuka router null ini dari PC, yaitu configuration terminal ini yang sudah kita hubungkan dengan kabel konsol. Kita klik configuration terminal, lalu di sini press enter to view. Kita masuk ke bagian terminalnya ya, lalu kita oke. Kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian
ke router 0-nya ini. Kalau misalkan kalian klik bagian router 0 ini juga bisa. Nah, tapi kalau kalian ingin pakai configuration terminal ini juga bisa, tapi menggunakan kabel konsol. Nah, di sini kita bisa masuk ke routernya dengan perintah enable. Lalu di sini masukkan yaitu show IP interface brief. Nah, untuk menghindari namanya typo, teman-teman bisa menggunakan tab di sini ya. Misalkan nih BR lalu tab. Nah, untuk menghindari namanya typo, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan diperlihatkan yaitu di sini di router 0-nya ini pada fast ethernet 0/0 yaitu menggunakan IP address 192 sekian, fast ethernet 0/1 sekian IP-nya 10.0.0.1. Lalu pada serial 0/0/0 yaitu dengan IP sekian. Nah, lalu pada serial 0/0/1 ini unsigned, tidak terdaftar. Nah, di sini ya, ini tadi apa namanya, ada ini merupakan status dari masing-masing port yang ada di router ini gitu. Kalau protokolnya up berarti tersambung, tapi kalau down berarti tidak berjalan. Oke, kita close. Ada configuration terminal. Lalu kita masuk ke part 5 yaitu examine the physical topology. Nah, pada physical ini step 1, examine the cloud. Klik the physical workspace, kita klik di physical ini. Oke, lalu di sini shift P ya, shift P. Oh, nggak bisa, kita klik aja di sini, klik bagian yang denahnya tadi, lalu pada home city kita diarahkan ke bagian home city. Ya, klik the home city network. Mana itu? Pada home network ini ya, berarti home city. Mana? Apa ini ya, home? Oh, bukan ini, ding. Oke, kita back. Kita back lagi. Oh, ya teman-teman, ini home city. Klik the home city. Klik home city di sini. Lalu kita masuk ke bagian cloud ini, pada cloud ini. Lalu di sini kita akan diperlihatkan yaitu racknya. Kita perbesar yaitu dengan kontrol pada keyboard kalian, lalu menggunakan scroll up pada mouse kalian. Nah, di sini ada pertanyaan, how many wires are connected to the switch in the blue rack. Di sini ada 2 kabel ya yang terhubung. Lalu kita back. Lalu kita masuk ke bagian step 2 yaitu examine the primary network. Kita masuk ke primary network. Lalu di sini kita hold the mouse pointer over the various cables. Jadi kita diperintahkan untuk hold on, untuk menahan. Nah, di sini untuk melihat status dari kabel-kabelnya ini. Misalkan nih saya pada kabel warnanya oranye ini ya, kabelnya type-nya adalah copper crossover. Nah, ini yang source port-nya yaitu fast ethernet 0/1. Nah, destination-nya ke pka.netaka.pka. Nah, destination port-nya itu juga di netaka.pka yaitu fast ethernet 0 gitu. Dan ini adalah dari router 0-nya device-nya. Lalu di sini ada pertanyaan lagi, what is located on the table to the right of the blue rack. Ini di sini kita akan ditanya apa yang ada di samping
blue rack. Ini blue racknya ya, warnanya biru ya. Di sini ada namanya configuration terminal. Oke, di sini ada configuration terminal yang tadi itu ya. Ini portnya RS232. Lalu destination portnya yaitu port console yang ada di atas ini. Nah, ini. Dan ini adalah PC yang tadi kita connection tadi. Lalu kita back. Oke. Lalu pada step 3 klik the secondary network. Klik the secondary network. Lalu di sini hold the mouse pointer over the various cable. Nah, di sini ada itu ya, banyak kabel ya. Ini ada serial. Ada dua nih, serial sama ini apa, fiber. Lalu di sini ada pertanyaan, why are two orange cable connect to each net device? Nah, di sini kenapa sih ada dua kabel orange? Ini dua ini ya. Kabel connect to each device. Nah, di sini kabel fibernya ini ada dua tuh karena yang satu buat input, nah yang satunya buat output untuk jaringannya. Lalu kita back. Lalu di sini pada home network, pada step 4 klik the home network. Lalu why is there no rack to hold the equipment? Di sini pertanyaannya, kenapa sih di situ nggak ada raknya, tidak ada rak sama sekali. Nah, di sini karena di sini PC ya, family PC sama home PC itu kan PC, jadi tidak membutuhkan yang namanya rak gitu. Lalu kita klik the logical workspace untuk kembali ke topologinya tadi. Oke, mungkin dari saya cukup, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.